Selamat siang semuanya ya. Mungkin semua udah kenal saya. Nama saya Tony. Sebelumnya saya sering melakukan webinar seperti ini juga. Cuman kali ini saya membawa sebuah topik yang mungkin membuat saya dilema ya. Sangat dilema selama hampir 1 bulan. Saya minta pendapat banyak teman ya. Banyak orang ngasih saya masukan juga ya. Kenapa sangat dilema? Karena ini topiknya agak sedikit sedikit apa ya, judulnya aja kalian udah mempertanyakan ya bagaimana efek AI ya terhadap kehidupan manusia, termasuk efek dari perang dunia ketiga ini gitu. Karena kalau saya nggak sampaikan, takutnya nanti kita nggak kita terlena gitu, kita terlena dan kita tidak ada persiapan. Sedangkan kalau saya sampaikan mungkin sebagian orang akan jadi takut gitu. Tapi mau nggak mau saya sampaikan, karena kalau nggak saya sampaikan, aku yakin sekali ya hari ini yang ikut webinar juga akan bingung ya, ataupun nggak tahu mengenai informasi yang akan saya sampaikan gitu. Karena informasi ini saya banyak sekali melakukan riset ya belakangan ini ya, mengumpulkan semua data mengenai ekonomi. Jadi hari ini saya mungkin nggak banyak bicara soal desain, yang saya akan lebih banyak bicara soal ekonomi gitu. Jadi makanya umumnya saya biasa bicara soal arsitektur, tapi dunia arsitek itu sangat luas ya. Kita itu terbiasa melakukan semacam riset ya, penelitian ya, melakukan itu untuk menuju ke sebuah konsep. Jadi kita bukan cuman berbicara soal bangunan gitu, kita harus melakukan banyak penelitian ataupun riset ya ke topik-topik yang mungkin di luar dari bidang seorang profesi arsitek gitu. Seperti kita mungkin akan melihat ke geopolitik ya, melihat ke iklim, melihat ke ekonomi dan sebagainya. Dan bagi yang belum melihat seri 1 dari webinar saya, itu bisa dilihat di YouTube ya. Mungkin setelah menonton seri 1 ya, episode 1 itu, mungkin di episode 2 ini kalian akan lebih paham kenapa saya sangat sangat ahli dalam baca pola gitu. Jadi pola yang saya baca selama ini itu ternyata bisa dipakai untuk membaca pola geopolitik juga gitu. Jadi bahkan apa yang akan terjadi tahun 2024 itu saya bisa membaca lewat pola-pola yang saya temukan tersebut gitu. Jadi saya akan mulai dengan seperti biasa ya. Seperti saya webinar, saya selalu memegang prinsip tentang 4 kuadran ya yang saya ciptakan ya, di mana 4 kuadran itu biasa terbagi atas namanya karakter, dimensi, filosofi maupun konsep gitu. Jadi masing-masing kuadran itu memiliki pendekatan yang kalian bisa lihat di episode 1 di YouTube ya. Jadi karakter yang bagian 1, jadi webinar hari ini saya akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama yaitu bagian yang akan bahas tentang karakter, tentang kondisi dunia gitu. Bagian 2 saya akan banyak membahas tentang bagaimana saya melakukan analisa berbagai sumber data ya. Jadi situ saya biasa melihat dari berbagai dimensi. Terus bagian ketiga saya akan bahas tentang filosofi, yaitu lebih kepada semesta dan kita. Terus yang bagian terakhir itu saya akan membahas tentang konsep, ataupun yang biasa kita sebut problem solving, solusinya gitu. Bagian 1 kita mulai. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya, semua itu ada polanya. Jadi pola yang saya temukan untuk dunia itu seperti ini. Ini adalah GDP. Acuan kita kenapa GDP? Karena GDP adalah acuan yang biasa dipakai di mana-mana ya. Di seluruh dunia biasa menggunakan GDP sebagai acuan, karena GDP ini mencakup ya spending atau pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Jadi terjadi net ekspor gitu. Jadi 4 komponen ini biasa dipakai oleh ahli ekonomi dunia ya untuk melihat kondisi sebuah negara seperti apa, apakah baik-baik saja atau tidak. Jadi berdasarkan GDP yang terbaru yang tahun 2022 ya, ini data dari Bank Dunia ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 kita bisa melihat ya urutannya ya. Dari nomor 1 itu adalah Amerika Serikat, nomor 2 Cina, nomor 3 Jepang, nomor 4 Jerman, nomor 5 India, nomor 6
United Kingdom atau biasa kita sebut Inggris ya, nomor 7 Prancis, nomor 8 Rusia, nomor 9 Kanada, nomor 10 Italia. Kita bisa melihat data ya, bagaimana GDP ternyata hanya dikuasai oleh beberapa negara saja sudah mencakup hampir 70% GDP dunia. Dari 1 sampai 10 ini sudah 66,99% market share ya. Jadi kalau kita bisa melihat GDP dunia dibanding 195 negara, ternyata kita hanya negara-negara yang sisanya itu hanya dapat remah-remahnya aja gitu. Jadi perputaran uang itu adanya di hanya beberapa negara ini saja gitu. Jadi itu sudah mencapai hampir 70% gitu. Jadi uang di dunia ekonomi semua berputarnya di antara negara-negara penguasa dari GDP ini gitu. Jadi kalau kita melihat data dari Bank Dunia, kita bisa melihat kondisi ekonomi negara-negara yang memiliki GDP rendah itu sangat tergantung sama negara-negara memiliki GDP-nya besar. Jadi kita sangat rapuh, kira-kira seperti itu. Sekarang kita bisa melihat data dari rasio hutang dibanding GDP ya, rasio hutang dibanding GDP ya. Ini sebelah kiri, ini adalah data tentang yang tadi ya, 10 negara dengan GDP terbesar. Yang sebelah kanan itu ada rasio hutang mereka dibanding GDP. Ya, kita bisa melihat urutan nomor 1 hutang terbesar di dunia ya, yaitu Jepang. Dia sudah mencapai 255% dari GDP. Berarti cadangan devisanya semua udah habis untuk membayar hutang. Yang warna-warna kuning, hijau dan seterusnya, yang ada warna-warni, ini adalah salah satu dari grup 10 negara terbesar memiliki GDP terbesar. Jadi dari data ini kita bisa melihat ya, negara-negara dengan GDP terbesar sekarang ya, yang dimana ekonominya kita sangat negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat tergantung sama GDP perputaran ekonomi mereka. Ternyata mereka sekarang terlilit hutang yang sangat besar ya. Yang nomor 2 itu Yunania, nomor 3 Italia, nomor 4 kita bisa melihat Amerika Serikat itu sudah 144% dari GDP. Jadi pemasukan itu habis untuk bayar hutang. Dan kalau kalian lihat ya, pemegang surat hutang terbesar dari Amerika itu ternyata adalah Jepang. Itu ironisnya gitu. Jadi bagaimana bisa negara Jepang memegang surat hutang negara yang juga hutangnya besar gitu. Jadi uang yang mereka ada itu kebanyakan untuk membayar hutang. Ya kan seperti itu. Bagaimana hutang itu dipakai untuk membiayai hutang negara lain, itu sangat ironis gitu. Jadi kita bisa melihat kondisi negara-negara ya, kebetulan saya lihat ya di sini ya dari tabelnya, itu Cina nggak masuk ya. Cina, Rusia itu tidak termasuk gitu, karena mereka masih bisa menjaga rasio hutangnya itu di antara ya di bawah 40%. Yang mencapai negara-negara yang mencapai hutangnya mencapai di atas 50%, ini saya ada buat garis ya, garis itu sudah mencapai 57,44 GDP. Jadi kita bisa melihat ya data ini, negara-negara dengan penguasa GDP yang tadi kan sekitar 70% adalah negara 10 negara saja ya, di mana 10 negara ini semuanya terlilit hutang, ya kan seperti itu gitu. Kecuali beberapa negara yang tadi saya sebut tadi. Jadi kontribusi pada GDP mereka udah 60% penguasa GDP ya, tapi mereka semua hutang mereka sudah di atas 50%. Ada yang mencapai seperti Jepang 200% ya. Ini kondisi yang bisa sangat jelas ya, data ini bisa dilihat di data-data ada di Bank Dunia. Segitiga keseimbangan dunia itu terdiri atas Amerika, Tiongkok ya, sama Uni Eropa. Kenapa bisa tergantung sama 3 negara ini? Karena penguasa GDP terbesar itu mereka. Negara Tiongkok sama Amerika sama Uni Eropa digabung, Amerika menguasai 25,32% GDP. Habis itu Tiongkok menguasai 17,86%. Uni Eropa menguasai 16,56%.
Jadi kita nggak heran ya, kita banyak menggunakan mata uang mereka seperti dolar, yuan maupun euro. Jadi mereka itu market share-nya itu mencapai 60% dari GDP dunia. Jadi nggak heran semua perputaran uang kita berputar ke tiga segitiga ini. Jadi kalau terjadi apa-apa sama negara-negara ini, ya seperti Amerika, Tiongkok maupun Uni Eropa, itu kita tidak baik-baik saja. Karena kita hanya GDP kita sangat sedikit gitu dibanding negara-negara mereka yang menguasai semua perputaran ekonomi. Mari kita lihat salah satu. GDP yang kita lihat di atas mungkin ya, yang Amerika dulu ya. Amerika memiliki biasanya GDP itu kan terdiri atas ekspor kurangi impor ya, habis itu investasi, habis itu belanja rumah tangga dan belanja negara. Biasa itu yang jadi persentase Amerika itu 82%, sedangkan persentase dari investasi itu 15%, persentase dari ekspor itu 3%. Kita bisa melihat kan di sini ekspor Amerika ke negara-negara lain turun drastis ya, turun drastis yang dulunya mungkin sangat tinggi sekarang tinggal 3% setelah dikurangi antara ekspor sama impor. Jadi negara Amerika itu negara yang sangat konsumtif gitu, negara yang uangnya habis untuk belanja rumah tangga maupun negara ya. Kita bisa lihat sebelah kanan kecil itu adalah produk-produk unggulan dari negara Amerika. Produk unggulan mereka itu terdiri atas mesin dan peralatan industri. Nomor 2, produk kimia. Nomor 3, produk pertanian. Nomor 4, kendaraan dan suku cadang otomotif. Nomor 5, pangan olahan. Nomor 6, produk elektronik dan teknologi informatika. Nomor 7, produk energi. Nomor 1 itu banyak sekali berhubungan dengan militer, senjata. Nomor 2 itu kebanyakan adalah produk seperti farmasi ya, vitamin ya, obat-obatan, itu semua berhubungan dengan itu. Dan itu total ekspor mereka cuma tinggal 3% gitu. Bagaimana dengan negara seperti Tiongkok? Belanja rumah tangga mereka sama negara itu 50%, menyumbang 50% dari GDP, terus investasi 40%, ekspor mereka 20%. Bisa dibayangkan ya, di sini mereka sangat besar di investasi, ekspor mereka juga sangat besar ya, bahkan bisa mengalahkan negara seperti Amerika ya. Lalu bagaimana dengan Uni Eropa? Uni Eropa belanja rumah tangga dan negara itu 72%, investasi 21%, ekspor mereka 7%. Oke. Sekarang bagaimana dengan keseimbangan ekonomi Indonesia? Indonesia memiliki market share yang untuk bagian penyimbang GDP 63% itu belanja rumah tangga dan negara. Yaitu kalau belanja rumah tangga dan negara itu mungkin seperti proyek infrastruktur, belanja negara, administrasi pemerintah itu mencapai 30%, UMKM seperti kuliner, fashion, pertanian itu 6,8%, belanja rumah tangga itu sekitar 26,2%. Jadi belanja rumah tangga itu mencakup adalah beras, sagu atau jagung, ini sembako ya, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi, ayam, ikan, minyak goreng dan margarin. Nomor 6 susu, nomor 7 telur ayam, nomor 8 minyak tanah atau gas LPG, nomor 9 garam beriodium atau natrium. Ini adalah kebanyakan dikelompokkan ke dalam belanja rumah tangga gitu, dan itu ekspornya. Jadi kita bisa lihat ya, perbandingan dengan negara-negara yang tadi GDP-nya besar, itu kita hanya ekspor kita dikurang impor itu lebih kurang hanya 1%. Kalau yang belakangan tahun 2000 kemarin ya, yang baru lewat, itu mungkin ekspornya agak tinggi sekitar 5% gitu. Bisa selisihnya 5%. Surplus lebih banyak ekspor 5%. Itu karena faktor dari boomingnya komunitas, yaitu naiknya harga batu bara sama sawit gitu. Jadi itu ekspor kita biasanya disumbang oleh perkebunan, pertambangan sama pertanian. Terus 36% itu investasi seperti properti ya, keuangan, perusahaan gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, porsi kita itu sangat sedikit dengan ekspor. Jadi nggak heran kalau terjadi apa-apa sama beberapa negara yang terkendala di ekspor impornya turun ya, itu kita nggak terlalu berefek ke kita karena ekspor kita sedikit gitu. Tapi ingat ya,
masalah nanti tahun 2024 itu bukan hanya sekedar masalah perdagangan, ada masalah-masalah lain yang akan saya jelaskan nanti habis ini. Di bagian 2 ya, analisa berbagai sumber. Pernah dengar istilah domino effect? Ya, sering dengar, yang sering dipakai oleh banyak orang, menjelaskan bagaimana satu domino ya tumbang, dia memberi efek tumbang ke domino yang lain. Dan ini kalau nggak di stop itu akan langsung menumbangkan semua domino yang ada di meja. Ini sangat berbahaya. Saya kelompokkan ke dalam 1, 2, 3, 4 ya, 4 fase, yaitu fase pemicu, fase krisis, fase bencana, sama fase membangun kembali ya. Saya akan menjelaskan dulu fase pemicunya. Kita masih ingat ya, tahun 2019 di mana ada COVID-19 ya dimulai terjadi, itu menyebabkan Great Lockdown di mana-mana. Great Lockdown ini membuat efek domino ya, dia tumbang, menyebabkan hutang negara sama hutang swasta membengkak gitu. Jadi nggak heran rasio hutang tadi ya dibanding GDP, semua negara-negara itu membengkak gitu. Indonesia udah hampir mencapai 40% dari GDP. Jadi termasuk hutang swasta gitu, karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain hampir kemarin 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu menyebabkan banyak pinjaman ya, banyak pinjaman baik itu negara maupun swasta. Jadi karena banyaknya pinjaman ya, habis selesainya lockdown kita bebas. Waktu bebas itu ternyata membuat orang itu banyak sekali belanja berlebihan gitu. Jadi uang hasil subsidi dari negara, di saat itu kan banyak yang negara meminjam uang, habis itu membantu rakyatnya untuk membeli kebutuhan hidup. Apalagi negara-negara seperti negara maju seperti Amerika itu mencetak dolar sangat banyak waktu itu. Jadi kalau kita Indonesia mungkin kasih bantuan mungkin 2-3 juta ya, kalau negara sana bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta per orang gitu. Jadi uang yang mereka dapat itu banyak sekali dibeli untuk hal-hal yang seperti nggak produktif, seperti mungkin properti, mobil dan segala macam gitu. Jadi itu menyebabkan beberapa kebutuhan barang itu terjadi inflasi sangat tinggi gitu, naik semua harganya. Namun inflasi ini bukan disebabkan itu saja, terutama juga disebabkan oleh perang Ukraina ya. Perang Ukraina memicu sanksi ke Rusia. Kita udah tahu beritanya ya, sanksi besar-besaran gitu. Karena kena sanksi ya, terjadilah perang ya, sampai menguasai Laut Hitam, dikuasai Rusia ya. Karena jalur pangan untuk kawasan Eropa, terutama untuk pangan seperti gandum, itu semua lewat Laut Hitam ya. Jadi Laut Hitam dikuasai Rusia, otomatis ya Ukraina pengekspor pangan terbesar, Rusia juga pengekspor pangan gandum terbesar, itu terjadi kelangkaan gitu. Jadi otomatis itu juga memicu terjadi inflasi ya, karena Laut Hitam diblok ya, menyebabkan gas-gas, minyak segala macam juga membengkak. Nah, harga-harga, kalau harga namanya udah migas naik, itu pasti memicu inflasi, karena semua ekonomian pasti diputar oleh faktor dari minyak gitu. Jadi kenaikan suku bunga ini dilakukan oleh Bank Dunia gitu. Jadi beberapa bank ya, terutama di Amerika, menaikkan suku bunga tujuannya untuk menarik uangnya kembali ke bank. Karena uang beredar di masyarakat begitu banyak dan orang begitu antusias membelanjakan uang, memperebutkan barang gitu. Jadi otomatis harga barang jadi naik gitu. Jadi dengan naikkan suku bunga diharapkan uang itu balik kampung gitu, balik ke bank gitu. Jadi kalau uangnya balik kembali ke bank ya, orang nggak terlalu banyak berbelanja, otomatis harga barang-barang akan turun gitu. Karena hukum ekonomi kan, makin banyak permintaan harga akan naik, karena sedikit permintaan maka harga akan turun gitu. Namun karena kenaikan suku bunga ini, jadilah namanya efek kredit macet ya. Kredit macet ini dipicu oleh banyak sekali properti ya, seperti perumahan, terus mall-mall ya, properti perusahaan ya, yang tadinya mereka hitung 10 tahun balik modal, gara-gara suku bunga dinaikkan ya, bunga yang harus mereka bayar ke bank itu makin besar, mereka nggak sanggup bayar, itulah terjadi kredit macet ya. Kredit macet tersebut memicu terjadinya kebangkrutan perusahaan properti, terutama di Tiongkok gitu. Kenapa di sana beda dengan budaya di Indonesia? Di Indonesia kita biasanya membangun dulu rumahnya setelah ada yang beli. Ada yang beli baru kita bangun rumahnya, atau kita jual brosur dulu misalnya gitu. Tapi kalau di Tiongkok mereka bangun dulu, ada beli nggak ada beli itu nggak ada urusan, mereka bangun dulu, habis itu baru mereka jual.
Jadi uang pinjaman dari perusahaan properti, mereka kemudian meminjamnya ke bank ya, dan apesnya ya, mereka pinjam kepada bank-bank terbesar di dunia. Jadi ada 10 bank terbesar di dunia ya, 4 dari Cina, 1 dari Amerika JP Morgan ya, terus dari Jepang, dari Uni Eropa dan sebagainya. Jadi 10 bank ini hampir 40% uangnya dipinjamkan ke perusahaan-perusahaan properti di seluruh dunia juga, bukan cuma di Cina ya. Jadi kebiasaan orang setelah COVID itu berubah. Orang dulunya suka ke mall ya, tiba-tiba setelah COVID kita bisa melihat kan, penjualan mall-mall yang kita bisa bilang menengah ke bawah ya, itu semua penjualnya turun, bahkan banyak sekali tenan udah tutup karena semua jualnya lewat TikTok ataupun Shopee segala macam gitu. Jadi live stream istilahnya gitu. Jadi live stream ini kebiasaan orang berubah terhadap cara berbelanja ya, cara membeli rumah juga berubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini membuat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan real estate itu mengalami credit macet gitu. Jadi otomatis kalau ini credit macet akan memicu bank terbesar dunia itu bangkrut dalam waktu dekat gitu. Jadi ini berita-berita seperti ini sebenarnya sudah ada, kalau kalian perhatikan beberapa bank-bank besar itu sudah masuk kategori diwaspadai untuk bangkrut gitu. Jadi kalau ini benar berlanjut, itu akan memicu kepanikan penarikan uang ya, kepanikan penarikan uang. Bagaimana kalau tiba-tiba bank besar di dunia, 10 bank terbesar ini menyatakan diri bangkrut ya, semua orang akan panik menarik uang. Jadi bank tidak memiliki uang begitu banyak untuk ditarik, dan otomatis mereka akan men-stop orang untuk menarik uang. Nah, itulah terjadi kepanikan penarikan uang dalam waktu dekat itu. Jadi dari 2F ini telah memicu 2 hal, yaitu krisis energi dan krisis perbankan ya. Jadi tabel selanjutnya kan di sebelah kanan adalah tentang fase krisis ya. Krisis energi dan krisis perbankan akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat jalur selanjutnya, yaitu AI yang sesuai dengan topik hari ini. Efisiensi perusahaan akan terjadi. Kenapa efisiensi perusahaan terjadi? Karena semua perusahaan ingin mengejar profit ya, karena kondisi ekonomi yang tidak bagus, lesu, terjadi kenaikan inflasi barang-barang segala macam, terus terjadi apalagi nanti terjadi kasus perbankan gak bisa tarik uang, itu semua orang akan panik itu. Jadi efisiensi akan terjadi. Jadi mau nggak mau nanti itu semua perusahaan itu akan mengadopsi AI untuk mengefisiensi. Karena kalau kita menggunakan AI, kita mungkin subscribe 500.000 itu bisa menghemat sekitar 5-6 juta dari biaya gaji karyawan gitu. Jadi kita akan memicu demonstrasi tenaga kerja. Ini sudah mulai terjadi ya beberapa negara. Kita bisa lihat berita di internet ya mengenai demonstrasi para pelaku film Hollywood. Mereka sekarang masih demo ya, menuntut tentang AI. Kita bisa lihat dan berita-berita terbaru ya, sampai Elon Musk ya, Mark Zuckerberg sama Bill Gates dipanggil untuk menjelaskan mengenai efek dari AI ini gitu. Jadi ini sangat-sangat kronis ya kondisinya gitu. Terus komputer, handphone, mobil berbasis AI akan lahir dalam waktu dekat. Produk-produk dari Tiongkok itu akan segera mengadopsi handphone yang berbasis AI gitu. Jadi kalau handphone yang udah berbasis AI itu beda kondisinya seperti handphone kita. Seperti kita kalau menggunakan aplikasi yang nggak ada AI-nya, kita kayaknya sekarang juga udah agak malas ya kalau nggak ada AI-nya. Jadi kalau ada AI-nya kita akan lebih antusias untuk memakai. Demikian juga dengan handphone. Handphone nanti akan berbasis AI. Jadi terus memproduksi robot murah secara massal. Kita bisa lihat di berita di internet ya, bagaimana mereka secara massal akan memproduksi robot murah. Jadi robot itu apa gitu? AI itu kan dia memiliki kecerdasan ya, memeta gitu. Jadi memeta sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan sangat cepat gitu. Jadi produksi massal robot itu akan terjadi dalam waktu dekat. Saya lihat di luar negeri, di Amerika juga mereka sedang lagi memproduksi robot-robot ya dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Jadi kalau ini benar terjadi, barang elektronik, mobil tidak ada teknologi AI akan jatuh harga. Jadi ini akan mematikan ekonomi makro dan mikro. Penjualan online akan drop gitu. Sekarang kan semua orang lagi gencar-gencarnya penjualan online ya gitu. Dan penjualan online ini ke depan kalau misalnya robot-robot ini udah diciptakan ya, itu akan menyebabkan penjualan online drop gitu. Karena apalagi mau dijual barang-barang yang tidak ada AI-nya itu nggak laku gitu. Kita seperti itu logikanya gitu.
barang-barang elektronik yang ada AI itu akan dicari itu orang. Jadi kalau nggak ada elektroniknya, otomatis nggak semua orang bisa membuat handphone yang punya AI kan, karena AI itu perlu riset yang sangat lama dan perlu biaya yang sangat besar gitu. Jadi itu akan memicu dropnya barang-barang harga elektronik gitu. Dan robot itu nanti bukan berbentuk dalam bentuk seperti manusia saja gitu. Robot itu nanti akan berbentuk seperti flash disk gitu. Jadi mereka colok di laptop, colok di handphone, dan mereka bisa kontrol komputer kita. Ya, jadi AI itu akan sangat pintar seperti itu. Jadi bentuknya juga akan bervariasi. Semua pekerjaan akan digantikan oleh robot dengan prosesor AI. Ya, ini dalam waktu dekat ini mungkin akan terjadi. Ini akan memicu krisis pekerjaan. Ya, ini krisis ketiga sudah terjadi ya. Kita lihat pemicu selanjutnya itu El Nino ya. Bagi yang belum tahu El Nino apa, kalau ada dua istilah ya, El Nino sama La Nina. La Nina itu terjadi ya pemanasan. Ini efek dari pemanasan global ya. Pemicunya ya karena kita terlalu banyak menggunakan batu bara, karena faktor setelah COVID ya, banyak negara itu memborong batu bara karena harga gas sama minyak itu naik gara-gara perang Ukraina. Jadi penggunaan batu bara yang tadinya bahkan negara-negara Eropa yang awalnya sudah ingin kembali menggunakan energi bersih gitu, ternyata nggak bisa gitu, mau nggak mau mereka kembali menggunakan batu bara. Alhasil itu memicu terjadi pemanasan permukaan laut gitu. Jadi permukaan laut yang terlampau panas di area Samudra Pasifik gitu akan memicu dua siklus, yaitu siklus area yang sebelah kiri yaitu Indonesia, kawasan Indonesia itu akan terjadi banjir karena pembentukan awan sangat besar di sana, karena terjadi pemanasan permukaan laut yang besar, awannya banyak, terjadi banjir. Ini beberapa tahun yang kemarin itu. Kalau sedangkan yang sebelah kanan terjadi kekeringan gitu. Jadi seperti Amerika Selatan, Amerika Utara itu kan terjadi kekeringan area-area sini gitu. Oke. Sedangkan El Nino itu kebalikan. Ya, El Nino kebalikan dari La Nina. Yaitu di mana terjadi pemanasan permukaan laut di area ya Samudra Pasifik, berbentuk awan yang besar ya, banyak di area sana, mereka banjir, gantian kita Asia Tenggara, Asia Pasifik ya, itu kekeringan, matahari sangat terik. Jadi ini udah dimulai di bulan 8 awal ya, kemarin, ini sekarang udah masuk bulan 9 ya, ini akan berlangsung hampir setahun 2 tahun, bukan sebulan ya, 2 tahun lebih kurang, normalnya setahun. Tapi karena faktor ininya bumi ini bukan lagi global warming, tapi udah kata para ahli udah mendidih gitu, bukan lagi hangat tapi mendidih. Jadi ini akan berlangsung cukup lama. Gitu. Jadi kira-kira efek dari El Nino itu penjelasannya. Oke, saya kembali ke apanya. Ini penggunaan batu bara berlebihan setelah COVID dan perang di Ukraina, terus kekeringan di benua Asia Pasifik akan terjadi, kebanjiran di benua Amerika akan terjadi. Terus gagal panen beras Asia Pasifik ya, terus gagal panen gandum di area benua Amerika ya, banjir juga gagal panen, kekeringan juga gagal panen karena sudah nggak seimbang. Harga pangan akan naik ya, harga pangan akan naik, terus lockdown pangan akan terjadi dalam waktu dekat. Kita bisa melihat berita ya, India sudah lockdown pangan, negara India. Jadi dia udah umumkan bahwa tidak lagi mengekspor pangan. Negara terbesar pengekspor pangan itu ada 10 juga, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Yang satu itu yaitu Tiongkok, kedua India, ketiga Vietnam, ya, keempat Indonesia, kelima kalau nggak salah Thailand dan seterusnya. Gitu. Jadi setiap negara-negara pengekspor beras terbesar ya akan melakukan lockdown pangan dalam waktu dekat. Bahkan Indonesia juga akan segera lockdown pangan. Gitu. Karena untuk menutupi kebutuhan dalam negeri saja sudah nggak cukup. Bagaimana kita bisa mengekspor? Bayangkan. Jadi pengekspor pangan, penghasil pangan itu hanya ada sekitar mungkin kita bilang 10 negara gitu. Jadi 195 negara yang lain yang tidak memiliki pangan, bagaimana kondisinya? Mereka mau makan apa gitu. Sedangkan pangan itu kebutuhan primer, kebutuhan utama gitu. Kalau kita nggak ada internet, kita masih bisa hidup ya. Tapi kalau nggak ada makan, bisa nggak hidup gitu. Nah, kira seperti itu. Ini akan sangat berbahaya gitu. Lockdown pangan akan lebih berbahaya daripada lockdown untuk kasus yang kemarin yaitu lockdown COVID gitu. Ini akan memicu krisis pangan di seluruh dunia dalam waktu dekat. Oke, itu jalur keempat. Dan kita masuk ke jalur selanjutnya.
BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa. Jadi berita terbaru, Arab Saudi sudah digabung ke dalam grupnya BRICS ya. Dulunya terdiri atas 5 negara, sekarang udah menjadi 11 negara ya. Terus di dalam anggota BRICS itu ada 5 negara penghasil minyak terbesar dunia, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Rusia, Brasil, sama Iran. Ini hampir saking besarnya, mungkin hampir menguasai 70% ya penghasil minyak. Jadi terutama Arab Saudi itu sangat besar gitu. Jadi bayangkan, negara penghasil minyak semuanya bergabung ke dalam anggota BRICS ya. Terus mereka BRICS ini mewakili 32% GDP dunia. Terus BRICS juga mewakili 42% populasi dunia. Ini akan memicu apa? Dedolarisasi. Ini bukan sering lagi, memang udah akan dijalankan dalam waktu dekat, berapa bulan lagi. Jadi dedolarisasi ini, orang tidak negara-negara tadi ya, yang tadinya saya bilang anggota BRICS itu menguasai perputaran uang dengan minyak gitu, semua akan menggunakan mata uang sendiri dan underlying-nya emas ya. Ini akan memicu keuangan internasional terguncang karena cadangan devisa kebanyakan dalam dolar ya. Hampir semua orang ya, terutama orang kaya itu, cadangan devisa mereka itu dalam bentuk dolar gitu, kebanyakan ya. Hanya sedikit yang dalam bentuk emas gitu. Jadi termasuk negara-negara, ada yang sampai 70% cadangan devisa negara berkembang itu dalam bentuk dolar. Karena bisa dibayangkan nggak, kalau kondisi misalnya kita berinvestasi saham gitu, kita beli saham itu kondisi lagi murah, habis itu dia naik-naik terus, berarti uang kita itu bertambah gitu. Tapi ini terjadi, kita beli sesuatu ya, saham itu misalnya, tapi terus turun harganya, berarti keuangan kita tergores gitu. Jadi itu akan memicu terjadinya terguncangnya gitu cadangan kas negara, dan ini akan memicu hutang makin banyak, makin membengkak. Yang tadinya hutangnya karena dia nyimpan berdolar, hutangnya bisa diminimalisir karena diambil dari selisih ya. Namun karena faktor dolarnya turun ya, otomatis hutangnya membengkak gitu. Ini akan memicu krisis ekonomi ya, nomor 5. Oke, sekarang kita masuk jalur selanjutnya, Jepang ya, gempa bumi sama tsunami Fukushima tahun 2011 itu ceritanya udah tahu ya, bisa dilihat di internet ya. Kerusakan reaktor nuklir PLTN, itu pembangkit listrik nuklir di Jepang di area Fukushima itu rusak gara-gara tsunami waktu itu. Jadi begitu untuk mencegah reaktornya meledak itu, mereka menggunakan air laut untuk mendinginkan reaktornya karena sudah tidak stabil. Jadi air laut yang ditampung untuk mendinginkan itu mencapai kalau nggak salah 500 bak ya, ukuran lapangan sepak bola gitu, 500 biji gitu. Jadi kalau itu ditampung terus, mereka itu nggak tahan lagi karena udah meluap, udah banyak sekali, dan mereka akan membuang air limbah nuklir ke laut. Ini beritanya udah terjadi ya bulan lalu ya. Ini sudah mulai dibuang ya, dicicil katanya 30 tahun ya. Kita bisa lihat berita ya, orang semua pada panik beli garam. Ikan laut dan garam akan tercemar karena mereka menganggap kalau limbah itu yang dibuang ke laut itu akan memicu efek jangka panjang gitu. Tubuh kita akan bermutasi gitu. Jadi ikan laut akan tercemar, garam akan tercemar karena garam kan dari laut ya, kecuali garam Himalaya ya. Jadi garam ini tercemar, orang sekarang panik beli garam ya. Jadi untuk menstok gitu. Jadi kalau kita terus mengkonsumsi garam dari laut ya, mereka akan membuang selama 30 tahun ya, limbah nuklir tersebut ya, kita konsumsi selama bertahun-tahun, itu akan berefek ke kesehatan kita. Jadi beberapa negara akan hilang dari peta karena perang. Ini perang akan terjadi karena dengan adanya kondisi seperti ini ya, terutama negara Tiongkok itu nggak akan menerima gitu. Jadi ini akan memicu perang nantinya. Jadi pengungsian korban perang ke negara-negara yang tidak ikut perang itu akan terjadi setelah terjadi perang dunia ketiga tersebut gitu. Jadi ini akan memicu krisis air bersih, makanan sehat. Itu memicu yang nomor 6. Oke. Dan kita ke jalur selanjutnya. Kita bisa melihat ya, inflasi yang tinggi ya di semua aspek ya. Terus krisis energi maupun pangan terjadi
Terus kekuatan ekonomi mulai runtuh, minyak, dolar, ya, senjata, ya, itu akan tergerus, ya, mulai runtuh gitu. Jadi kalau kondisi seperti ini, mereka-mereka yang sekarang menjadi pengatur dunia, ya, mereka pasti nggak akan senang dengan kondisi seperti ini. Mereka akan berusaha mempertahankan kerajaan mereka, ya, berusaha mempertahankan tah kerajaan mereka. Jadi untuk mempertahankannya, ya, mereka pasti, kalau misalnya kamu itu seorang penulis skenario film, ya, kamu akan membuat skenario apa? Bagaimana supaya negara saya ataupun rakyat saya ataupun saya bisa makan, ya, saya bisa makan, ya, terus tak bisa dapat uang, tetap ada pemasukan, ya, itu kira-kira skenario apa akan ditulis? Yaitu itu akan memicu terjadinya perang, gitu. Kenapa? Karena perang itu akan memicu pemasukan yang lebih besar kondisinya. Jadi ada negara yang akan memicu perang. Jadi nggak heran tadi kan masalah Jepang akan dipicu lagi dengan masalah ini, ya. Jadi skenario, pernah nonton film apa, Thanos, ya, menghilangkan populasi manusia sampai 50%, itu adalah salah satu solusi, ya, untuk supaya kita itu bisa mencapai keseimbangan kembali dengan jumlah pangan yang terbatas, ya, di mana-mana orang nggak dapat makan, ya, populasi harus dikurangi. Habis itu, ya, mudah-mudahan bisa terjadi perang misalnya. Habis itu orang sakit, ya, dengan orang yang sakit ini kan mengurangi populasi, dengan perang kan mengurangi populasi, sekaligus bisa jualan senjata, sekaligus bisa jualan obat, ya. Jadi dalam waktu dekat saya memprediksi, ya, makanan, minuman, udara akan tercemar, gitu. Jadi hati-hati dengan mengkonsumsi makanan, minuman, ya, yang diolah, yang diimpor ke negara kita. Terus banyak orang mati, sakit dan stres dalam waktu dekat, ya, karena faktor dari ini. Akan terjadi dalam waktu dekat lockdown virus baru, ya. Ini akan memicu krisis kesehatan secara global. Terus pemicu selanjutnya adalah 5D, ya. Energi elektromagnetik ibu bumi, bagian dari autoimun bumi, itu sudah bekerja. Bumi ini seperti manusia, layaknya manusia, ya, memiliki frekuensi, ya, terus memiliki sistem pertahanan sendiri. Dia layaknya manusia. Kalau di permukaan tubuhnya atau dia diserang oleh virus atau bakteri, autoimunnya akan bekerja secara otomatis, gitu, ya. Jadi dia akan bereaksi, autoimun bumi ini. Jadi sekarang autoimun bumi itu akan berubah menjadi 5D. 5D itu adalah frekuensi, ya. Kalian bisa cari informasinya tentang 5D itu apa, gitu. Jadi frekuensi bumi ini sekarang berubah. Buminya 3D. Tiba-tiba bulan Juli kemarin, ya, berubah menjadi 5D. Itu satelit yang membaca. Kenapa para ilmuwan meneliti soal frekuensi bumi? Karena dia ingin membaca apa yang akan terjadi dengan gempa bumi. Misalnya gempa bumi akan mengantarkan frekuensi tertentu yang nggak bisa dirasakan oleh manusia normal. Biasanya binatang-binatang itu bisa agak sensitif merasakannya. Nggak heran kalau tiba-tiba nanti ikan dari laut itu bermigrasi atau burung itu terbang atau apa kan. Nah, itulah ciri-ciri dari akan terjadi gempa besar, misalnya seperti itu. Jadi bumi ini memancarkan gelombang sendiri, gitu. Jadi kalau kita memiliki teknologi yang sekarang yang mereka sebutnya seperti energi elektromagnetik ibu bumi, ya. Jadi itu membaca frekuensinya udah berubah, gitu. Jadi itulah kenapa berubah jadi 5D tiba-tiba, dan ini memprediksi akan terjadi sesuatu nanti dalam waktu dekat. Terus manusia yang tidak sefrekuensi dengan 5D akan dieliminasi. Ini kata yang mungkin lebih tepat, dieliminasi, karena sekarang manusia itu rata-rata berfrekuensi 3D. Apa beda antara 3D, 4D, 5D dan seterusnya, gitu. Kalian bisa membaca buku Hawking, ya, Force versus Power. Nah, di buku itu dijelaskan perbedaan, dia mengkelompokkan dari, kalau nggak salah, dari 3D, ya, 2D, 3D sampai 12D. Manusia-manusia yang memiliki frekuensinya berbeda. Jadi orang-orang yang berfrekuensi 5D biasanya dia akan lebih tenang mungkin, terus dia akan lebih suka dengan riset. Nah, kira seperti itulah, kira. Jadi orang yang 3D mungkin dia tidak terlampau banyak berkesadaran, dia akan fokus
dengan sesuatu yang dia berpikir, tapi bukan berpikir karena faktor berpikir penasaran gitu, tapi karena berpikir karena disuruh kerja deadline, disuruh kerja omset. Jadi itu dia nggak berpikir dengan kesadaran lagi gitu. Dia kondisinya penuh dengan ketakutan, kecemasan gitu. Kita lihat kehidupan kita sekarang penuh dengan kecemasan, ya, cemas dengan tagihan, cemas dengan pengeluaran. Kita bekerja setiap hari itu nggak pernah betul-betul berpikir dengan kondisi tenang gitu. Kita dikejar-kejar oleh deadline gitu. Jadi itulah kondisi orang-orang yang berada di frekuensi 3D. Kalau orang yang berfrekuensi 5D, dia sudah tidak terpengaruh lagi dengan itu gitu. Jadi bumi ini berubah menjadi 5D. Jadi ibu bumi ingin manusia itu upgrade gitu, frekuensinya jadi 5D juga. Jadi orang-orang yang 3D itu akan memicu apa? Manusia 3D akan mudah emosi, mental tidak stabil ya. Jadi orang-orang yang 3D sama 5D itu nggak akan sefrekuensi lagi gitu. Jadi bumi ini dominan 5D, manusia ini akan mudah emosi. Jadi ini akan bayangkan emosinya di rakyat biasa nggak apa-apa gitu loh. Bagaimana kalau emosinya itu orang-orang yang berkuasa, ya, seorang presiden, ya, yang di sebelah kanannya lagi megang koper nuklir gitu loh, kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi gitu? Jadi fitnah besar-besaran dalam waktu dekat akan terjadi. Nah, ini fitnah besar-besaran akan terjadi karena ini akan memicu orang yang kesadarannya rendah itu mentalnya akan terganggu gitu. Mereka akan makin emosi, makin stres, makin paranoid segala macam, nah seperti itu. Jadi ini akan memicu perang dunia ketiga dalam waktu dekat. Jadi nomor 8 itu akan krisis jati diri akan terjadi, ya. Karena banyak orang yang kehilangan jati dirinya, yang tadinya dipicu oleh apa ya, faktor dari perubahan frekuensi tersebut itu. Terus pemicu selanjutnya adalah energi berpindah ke sektor 9. Lempeng bumi, badai matahari, meteor, ini bisa saja terjadi karena ini bagi yang apa ya, mempelajari tentang Feng Shui ya. Nah, ini tadi saya ada kasih lupa jelasinnya, ini ya, Schumann resonance, ini frekuensi. Kalau 3D itu gelombangnya seperti ini, 3D. Ya, bulan Juni nomor tanggal 16 ya. Jadi tanggal 17, tanggal 18 dia berubah menjadi seperti ini. Ini frekuensi 5D. Ini hasil pembahasan satelit. Nah, mengenai tentang perpindahan sektor 9, ini kita seperti ini. Ini adalah tabel Feng Shui ya. Jadi Feng Shui itu 20 tahun akan berpindah kiblatnya. 20 tahun berpindah sektornya. Jadi di mata anginnya ada utara, timur, barat, ada timur laut, ada tenggara, ya, ada barat daya, ada barat laut. Jadi setiap 20 tahun dia akan berpindah sektornya, berpindah, ya. Sekarang kita tahun 2024, ya, 2024 sampai 2043 ya, gitu. Sampai 2004 ya. 20 tahun kemudian itu akan berpindah lagi gitu. Jadi kita akan segera masuk ke sektor baru, yaitu unsurnya api, gitu. Yaitu berpindah ke selatan. Kemarin dia berada di sektor 8, timur laut, ya. Setiap kali Feng Shui energi ini berpindah, itu akan terjadi reaksi terhadap kondisi bumi. Kita bisa lihat ya beberapa kondisi di tahun 1945, Perang Dunia Kedua selesai ya, Indonesia merdeka. Terus terjadi 20 tahun kemudian 1964 ya, itu energi berpindah lagi, itu memicu pemberontakan G30 SPKI, terjadi lagi perubahan di seluruh dunia. Terus terjadi juga 1984 kerusuhan Tanjung Priok ya, 20 tahun kemudian ya 2004 yang dimana berpindah ke sektor timur laut ya, dimana kondisi energi kita itu kondisi tanahnya rapuh gitu. Jadi itu memicu terjadi tsunami di Aceh. Terus tahun 2024 ya, ini air laut meningkat, menekan kerak bumi akibat pencairan es. Kan tadi terjadi global warming ya. Jadi es itu mencair ya. Tekanan air ya di laut itu makin besar gitu. Kerak bumi itu bisa nggak menahan gitu, cuma air yang begitu banyak gitu. Jadi ini 2024 ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi ya. Ini kalau benar terjadi, itu bisa memicu gempa bumi ya, gunung meletus, tsunami ya, mungkin saja badai matahari ataupun meteor jatuh. Ini perpindahan energi dari itu gitu, Feng Shui gitu. Jadi kalau ini terjadi mengenai badai matahari aja, kita bisa melihat berita tentang badai matahari oleh NASA ya. Dia prediksi 2025 akan terjadi badai matahari besar ya. Habis itu internet
akan mati total selama hampir 3-4 bulan. Itu prediksi. Tapi dengan kondisi begitu energi itu berpindah, ya kemungkinan 2024 juga bisa terjadi gitu. Jadi internet mati total di seluruh dunia. Ini juga harus diwaspadai gitu. Karena kita udah nggak bisa hidup tanpa internet gitu. Jadi krisis moralitas akan terjadi. Jadi ada 9 krisis diprediksi dalam waktu dekat ini. Jadi kalau kita melihat kalau cuma terjadi krisis 1-2 itu termasuk krisis ringan. Namun kalau sampai terjadi krisis kelima ya 1-5 itu udah krisis berat. Kalau terjadi sampai krisis ke-7 itu mungkin udah krisis mengerikan ya. Kalau udah sampai krisis ke-9 itu bumi itu beserta isinya sedang direset oleh semesta dan ibu bumi. Ini yang kita khawatirkan, di restart ulang gitu. Jadi ini tadi saya jelaskan tentangnya, untuk menyehatkan bumi dan menyeimbangkan ekosistem, maka ibu bumi akan mengeluarkan autoimunnya, efeknya bumi akan demam ya, hama yang merusak di permukaan akan mati gitu. Jadi ini betul-betul direset ulang, misalnya kita buat skenario terburuk sampai nomor 9, itu akan mengguncang 3 keseimbangan dunia gitu. Jadi segitiga keseimbangan dunia itu terdiri atas bencana perang dunia ketiga terjadi, bencana kelaparan dunia terjadi, bencana alam dunia terjadi juga. Itu akan memicu kehancuran selama 5-7 tahun ke depan gitu. Jadi segitiga keseimbangan dunia akan runtuh gitu. Karena kita bisa melihat tabel Ring of Fire ya. Ini planet bumi yang merah-merah ini adalah lempeng bumi ya. Lempeng bumi ini sangat rapuh gitu. Sekarang kita bisa lihat ya dari gempa-gempa yang terjadi dari Aceh sampai ke area ini hampir sudah terjadi semua, pelan-pelan turun. Jadi dari sisi kanan sama sisi kiri akan jumpa di tengah nanti turunnya. Ini kita bisa lihat banyak sekali para ahli yang udah memprediksi cepat lambat ini akan turun, cuma waktunya kapan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau ini benar turun, ini sangat berbahaya gitu. Kemungkinan akan Pulau Jawa itu sangat rapuh terhadap bencana tsunami yang sangat besar ya nanti ya. Dikhawatirkan seperti itu gitu. Jadi ini lempeng bumi dan memang kita ini berada di Ring of Fire yang merah-merah ini ya. Ini adalah jalur gunung berapi dan lempeng bumi. Jadi kalau ini bereaksi ya, di mana-mana terjadi gempa, kita bisa lihat ya berita-berita terbaru. Kenapa tiba-tiba beberapa hari ini ya sering sekali terjadi gempa, bahkan dalam satu hari bisa terjadi 10 gempa dari Sabang sampai Merauke terjadi gempa gitu. Menurut prediksi saya ini hanya permulaan, belum betul-betul ke inti gitu. Jadi kalau ini terjadi, populasi manusia bisa tersisa tinggal 30%. Ini prediksi saya. Ini sangat mengerikan ya beritanya gitu. Jadi ini beberapa analisa ya. Sekarang kita masuk ke fase apa ya? Fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu adalah fase membangun kembali. Jadi fase ini mungkin saya nggak bisa jelaskan ya, karena ini belum terjadi ya. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi ke krisis ke-9 itu. Jadi kalau betul-betul terjadi ya, ini skenario terburuknya itu adalah manusia terpecah jadi 2 kubu gitu. Dulu kan ada kubu menengah atas, menengah bawah, sama menengah. Dengan kondisi habis COVID ya, terjadinya lahirnya AI, kita makin sulit dapat uang. Hanya akan tersisa 2 kubu, yaitu orang kaya sama orang miskin ya. Habis itu kalau betul terjadi sampai krisis ke-9, kemungkinan orang kaya juga hilang. Kenapa? Karena semua uang yang kita banggakan itu selama ini itu juga akan berpengaruh gitu. Kita bisa lihat kondisi situ akan seperti apa. Kondisinya akan seperti ada uang tapi tidak bisa ditarik dari bank ya, internet mati. Ada HP tapi tidak ada internet ya. Kalau terjadi badai matahari, semua satelit itu akan rusak. Ada mobil tapi tidak ada bensin ya, terjadi kenaikan harga, kelangkaan BBM, kelangkaan semuanya langka gitu. Ada gelar akademik tapi tidak ada pekerjaan karena AI mengambil alih semua pekerjaan. Ada air tapi tidak ada bisa diminum ya, karena faktor tercemarnya ya.
akibat mungkin ya bencana alam, mungkin akibat tercemar perang dunia gitu dan sebagainya. Ada rumah tapi tidak ada harganya ya. Di saat itu harga rumah juga akan anjlok, bahkan nggak ada orang yang mau tinggal di kota gitu. Ada kedai tapi tidak ada makanan yang dijual karena di saat itu makanan itu akan sangat langka gitu. Ada kota tapi tidak ada kehidupan. Bayangkan kota tapi nggak ada kehidupan, kayak gimana kondisinya itu? Karena orang akan sulit untuk hidup di kota gitu, karena kehidupan di kota itu akan kacau gitu, karena orang akan mungkin panik ya, terjadi kerusuhan sosial gitu. Ada polisi tapi tidak ada keamanan, ada obat, vitamin tapi tidak ada kesehatan ya, karena faktor dari penyakitnya. Ya kayak itulah kondisi kita nanti kalau benar-benar sampai level 9 terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, manusia terpecah jadi dua kubu, yaitu kubu apa? Kubu kebaikan sama kubu yang jahat, itu aja. Jadi kemungkinan di saat ini kisah para nabi akan terulang gitu. Terus ini kisah tentang dimulai oleh dua kubu dan diakhiri oleh dua kubu untuk memulai kembali permainan dari awal gitu. Ini mungkin saya nggak jelaskan ya secara detail. Ini mungkin kalau kita di saat itu sama-sama masih hidup ya, mungkin di saat itu mungkin saya akan jelaskan lebih detail bagian ini. Kemungkinan besar efek paling buruknya adalah pemerintah digulingkan di mana-mana ya. Seluruh sistem kapitalisme akan runtuh, peradaban akan runtuh, hukum adat mengambil alih, pembagian sistem kembali ke sistem kasta di masyarakat, sistem kerajaan akan kembali didirikan gitu. Sisa manusia berkesadaran membangun kembali peradaban yang baru. Ini yang akan terjadi kalau misalnya fase krisis tadi mencapai level 9 gitu. Dan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian semesta sama kita gitu. Jadi saya akan mungkin sih menjelaskan tentang ekosistem ya, ekosistem semesta sama ekosistem kapitalisme. Kalau ini terjadi, kita bisa melihat ya sistem kapitalisme yang saat ini, dia ada puncak, nanti begitu sampai ke puncak ya dia akan turun, seperti kita melihat roller coaster ataupun kita melihat seperti perdagangan saham ya, ada grafik naik sampai udah naik sampai bisa naik lagi, dia akan turun gitu, turun yang sangat turun gitu. Itu selalu terjadi di sistem ekonomi buatan kapitalisme gitu. Jadi itu sistem yang tidak berkelanjutan, berbeda dengan sistem ekosistem yang semesta gitu. Kita bisa melihat ya, dia itu sistemnya berbeda dengan sistem kapitalisme. Sistem semesta ini dia itu berkelanjutan dari sistem yang kita lihat ya, dari sistem kayak udara, air, ya 4 unsur ini ya memberi keseimbangan, berkelanjutan. Jadi ada ya, dia itu berlanjut dan berkelanjutan gitu. Jadi otomatis ya orang yang mengadopsi sistem berkelanjutan ini ya, seperti ekonomi sharing segala macam, itu semua bahagia gitu ya, dan adil gitu. Jadi berbedaan dengan sistem kapitalisme yang dimana kalau kita melihat ya, ada satu titik di mana ini semua akan hancur gitu ya, orang nggak akan bahagia. Kenapa nggak bahagia? Yang dicari kebahagiaan itu di luar, yaitu bukan kebahagiaan yang betul-betul bahagia gitu. Jadi kebahagiaan yang paling bahagia itu di dalam gitu. Jadi sebenarnya sistem semesta itu sudah menyediakan ekosistem seperti ini untuk kita adopsi gitu. Jadi di mana sistem ini sudah ada, cuman kita bisa melihat ya sepanjang perjalanan kita ya, semua berhubungan ke uang gitu. Jadi kita kayak menyembah uang gitu. Otomatis hidup kita nggak akan tenang gitu, karena banyak sekali pengeluaran harus kita kejar. Inilah membuat suatu kondisi kita terjebak dengan lingkaran setan seperti ini ya. Ujung-ujungnya nanti kita akan terjebak dengan hutang. Kita bisa lihat ya, negara-negara yang tadinya penguasa GDP dunia, kita ikutin, kita support dalam bentuk supaya bahan baku alam ke mereka, untuk mereka olah, untuk mereka putar menjadi produk jadi dan kita beli gitu. Itu semuanya terlihat hutang sekarang. Jadi kondisi mereka nggak baik-baik saja gitu. Kalau mereka terjadi apa-apa sama segitiga keseimbangan, kita sangat tergantung ya sama segitiga keseimbangan mereka gitu. Kalau mereka nggak seimbang, mereka runtuh, ya semua negara-negara yang berkembang di bawah mereka akan terimbas gitu. Sisi bumi yang berkelanjutan itu sangat diharapkan ya, membutuhkan manusia yang memiliki cahaya terang di hati ya, memiliki mental yang kuat, memiliki kesadaran minimal level 5D ya. Ini mungkin level 5D itu seperti apa, kalian bisa baca di buku R. Hawking ya, tentang cost versus power gitu. Di bagian keempat, yaitu bagian solusi ya.
yang harus kita pelajarin ya, pertama itu adalah entrepreneur. Kenapa? Kalau betul-betul ini terjadi krisis ke-9 tadi, itu akan terjadi pembangunan kembali besar-besaran. Pembangunan kembali besar-besaran ini membutuhkan kemampuan orang-orang yang bisa berpikir seperti seorang arsitek gitu. Jadi entrepreneur itu kan penggabungan antara teknik sama entrepreneur gitu. Teknik, art, teknik gitu. Tiga-tiga digabung menjadi entrepreneur. Bagaimana berpikir seorang arsitek, tapi juga berpikir bisnis. Karena ekonomi tadi kan dijelaskan ya, sampai seluruh kapitalisme, seluruh peradaban runtuh, itu pasti akan membangun kembali gitu. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang berpikiran seperti seorang arsitek gitu, karena kita membangun kembali gitu. Jadi terus kita juga membutuhkan AI ya. Terus kita harus belajar tentang AI banyak sekali ya. Terus kita butuh 4 kuadran ya. Manusia, alam, Tuhan itu harus seimbang. Cara berpikir 4 kuadran ini harus ada di semua orang gitu. Terus yang harus kita punya itu studio, skill, sama kesadaran ya. Kenapa skill? Karena salah satunya hal yang nggak bisa digantikan oleh robot sama AI itu skill gitu loh. Contohnya skill memasak. AI nggak punya lidah, si robot itu nggak punya lidah gitu. Dia nggak tahu rasanya itu enak atau enggak gitu. Jadi contohnya message ya, spa gitu, atau mengukir, melukis gitu. Jadi dia nggak tahu itu indah, cantik, enak atau enggak gitu. Jadi kalau kita punya skill gitu, jadi otomatis kita masih bisa melanjutkan untuk bagaimana kita mengelola bumi gitu. Kita harus punya skill gitu, skill tangan terutama. Kita harus latih skill tangan. Terus yang selanjutnya adalah kesadaran ya. Saya banyak menjelaskan tentang kesadaran di sini. Kita juga harus memiliki cara berpikir, yaitu emotional intelligence. Dulu kan IQ ya, lebih ke intelektual ya. Sekarang itu semua robot AI sudah sangat pintar gitu. Jadi kita harus belajar tentang emosi gitu, kepintaran emosi gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kepintaran emosi ya. Kesadaran itu berhubungan dengan kepintaran yang lain juga gitu. Jadi kalau kita memiliki ilmu kesadaran yang tinggi ya, kalau bisa di atas 5D gitu, itu otomatis kita bisa melanjutkan untuk mengelola bumi ini. Terus yang terakhir studio. Kenapa mesti punya studio gitu? Kita bisa lihat cara jual orang-orang zaman sekarang yang menggunakan satu ruangan kecil, ada lampu bulat ya, live streaming di sosial media, mereka udah jualan gitu. Di zaman itu ya, krisis ke-9 terjadi, kita nggak mungkin bisa keluar dari rumah lagi ya. Di kota udah sangat nggak aman ya, mungkin saja itu sudah terjadi kejahatan di mana-mana itu. Habis itu mungkin kota juga sudah di lockdown sama militer gitu, kita juga nggak bisa kemana-mana lagi ya. Di saat itu kita akan banyak di rumah gitu, jadi kita akan banyak melakukan riset ya. Jadi hasil riset itu kita jual secara online. Yang di luar itu nanti yang bekerja itu robot gitu. Kalau kondisi udaranya sehat ya, mungkin kalau udara sehat mungkin kita bisa keluar. Tapi kalau kondisi udara yang nggak fresh itu, karena faktor banyak bencana, terjadi perang segala macam, kita nggak tahu ya. Jadi itu mungkin yang di luar itu yang bekerja kasar itu semua udah robot, bukan manusia lagi gitu. Itu makanya kita butuh studio gitu. Studio itu sangat bagus ya untuk melatih ilmu kesadaran juga. Anak-anak kecil dari kecil juga harus dimulai untuk skill tangannya diaktifkan kembali ya. Jangan seperti sekarang hanya tekan-tekan tombol gitu. Jadi mereka tuh harus kembali gitu. Jadi studio itu bukan cuma untuk kita dewasa, anak kecil ya, untuk tempat kita riset ya. Itu juga kita akan banyak membutuhkan studio. Jadi ke depan itu rumah yang memiliki studio itu akan di mana-mana. Ya semua rumah itu akan wajib punya studio. Itu yang akan kita punya nanti. Terus yang harus kita gandeng ya. Gandeng itu berarti kita ajak kolaborasi ya. Yang punya emas, kenapa yang punya emas? Karena kita bisa melihat ya, tadi analisa saya mengenai kalau dedolarisasi terjadi, orang-orang yang banyak memegang emas ya, terutama negara dengan rakyat yang memegang emas yang banyak, itu akan banyak survive di saat itu gitu. Jadi sekarang kan kita megang uang dalam bentuk digital ya, dalam bentuk bahkan kita nggak megang cash lagi ya, kemana-mana hanya scan gitu aja gitu. Jadi itu kalau banknya nggak bisa narik uang, habis itu internet mati ya, kita mau berbayar kan pakai apa gitu loh ya. Kita mau membangun sesuatu harus punya sesuatu ya, kembali ke sistem barter misalnya, itu ya underlay-nya emas gitu. Jadi ada beberapa negara saya perhatikan ya, sudah mulai menstok emas gitu. Jadi kalau nggak aware dengan kondisi seperti ini ya, itu sangat berbahaya gitu. Kalau bisa dari sekarang ya, kita juga harus mulai gitu berinvestasi dengan emas batangan gitu. Terus yang punya teknologi ya,
sekarang kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga ya, di saat itu sekarang kan penguasa dunia itu kan kita bisa lihat siapa ya. Kalau mereka runtuh ya, pasti ada yang naik gitu, ada yang jatuh pasti ada yang naik. Itu hukum alam gitu, nggak mungkin semuanya runtuh bersamaan gitu. Jadi pasti ada yang naik. Yang naik itu ya, kita belum tahu siapa negara mana yang naik itu. Jadi dia harus punya teknologi ya, teknologi militer terutama. Militernya sangat kuat, militer sama teknologi mereka sangat kuat gitu. Jadi terutama teknologi AI gitu. Jadi kita bisa melihat ya, negara mana yang punya teknologi AI sekarang itu ya, yaitu Cina sangat kuat di teknologi AI gitu. Jadi negara yang punya teknologi itu akan kita gandeng gitu. Terus yang punya iklim stabil dan lahan banyak dan subur itu bisa tebak ya siapa? Yaitu kita sendiri itu Indonesia gitu. Kita sangat bersyukur ya punya iklim yang stabil ya, lahan yang banyak dan subur gitu. Jadi kalau segitiga ini yang punya emas akan menjadi investor, yang punya teknologi akan transfer teknologi, yang punya iklim yang stabil dan lahan banyak dan subur itu menjadi pusat riset penelitian. Makanya kenapa saya bilang di tiga kedua itu ada studio. Karena kita akan menjadi pusat riset dunia nanti ke depannya kalau betul-betul ini terjadi. Indonesia akan menjadi bagian dari segitiga keseimbangan dunia. Kita akan kembali ke zaman-zaman dulu ya, gimana bangunan tradisional itu akan kembali gitu. Karena bahan baku bangunan itu akan sangat mahal. Kemungkinan kita akan tidak lagi mengimpor barang-barang dari luar dan nggak bisa impor lagi gitu. Jadi saat itu kita akan kembali melirik bahan baku lokal gitu. Jadi bahan baku lokal ini akan kita pakai untuk membangun kembali ya peradaban baru ya. Di situ kita juga akan mengembalikan yang namanya budaya, bangunan tradisional ya, dan kita juga akan menjadi pusat riset di dunia gitu. Ya kayak itu ya. Terus untuk menutupi ya dari webinar ini saya mungkin kasih kata kunci ya. Kata kunci yang harus kalian cerna ya. Mungkin kata kunci ya, yang pertama itu trompet, terus knowing, terus bintang utara. Ini 3 kata kunci yang kalian boleh catat ya, kalian search di Google ya. Saya mungkin nggak akan jelaskan secara detail ya. Orang yang bisa lulus di tahun 2024 adalah orang yang bisa berpikir gitu tentang ini. Itu mudah-mudahan kalian itu bisa survive di tahun 2024 nanti dengan kondisi yang betul-betul nggak stabil gitu. Ini ada pertanyaan masuk ya. Boleh nggak sharing what's your plan in this apa rencana saya bahasa Inggris ini? Apa rencana saya selama 5 tahun ini ke depan ya? Oke, bagus sih pertanyaannya gitu. Oke, apa rencana saya selama 5 tahun ke depan ya? Ini sebenarnya saya udah, aku tahu ya informasi ini sebagian yang sekarang lagi live mungkin nanti kan sebagian akan lihat di YouTube ya. Aku yakin hari ini yang lihat video ini ataupun yang nantinya lihat video ini di YouTube, aku tahu kalian sebagian sudah tahu apa yang akan terjadi tahun 2024 ya. Sebagian dari kalian sudah dapat petunjuk ya, ataupun semacam pemberitahuan ya. Kalian juga menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih gitu untuk melanjutkan bumi ini gitu. Jadi bagi yang tidak tahu gitu yang akan terjadi, nggak usah berkecil hati ya. Nanti file timeline 2024 itu kan saya taruh ada linknya di YouTube ya. Kalian bisa download linknya, kalian print ya dalam bentuk A3 atau apa, simpan di HP juga boleh gitu. Kalian lihat petunjuk-petunjuk di situ. Itu semua sudah ada kode-kode ataupun tanda-tanda yang saya sisipkan ke dalamnya. Coba kalian berpikir gitu, lihat tabel itu, coba cerna ya. Semoga itu bisa membantu gitu. Jadi tiga kata kunci tadi itu juga kalian coba renungkan di Google gitu. Jadi saya bisa sampai tahu semua hal ini itu karena saya juga berpikir, merenung gitu cukup lama ya. Jadi hampir tahun gitu. Jadi makanya saya bilang webinar hari ini cukup dilema gitu. Mau saya sampaikan salah, mau nggak saya sampaikan juga salah gitu. Tapi sebaiknya disampaikan karena tidaknya saya sudah memperingatkan gitu. Jadi planning saya sudah mempersiapkan ya beberapa planning saya pribadi. Saya mungkin nggak akan tinggal di kota lagi dalam waktu dekat itu. Saya akan tinggal di bukit gitu.
di area yang lebih tinggi. Kenapa tinggal di area yang lebih tinggi? Ya 3 kata kunci itu mungkin bisa membantu ya. Kalian search ya beritanya, cari di mana, cari di internet, gampang juga. Ya. Jadi karena kita harus mengamankan air sama pangan, gitu. Itu paling penting. Gitu. Jadi kita harus tinggal di area yang sumber pangannya paling besar, ya di area pedesaan terutama ya, pedesaan, dan paling aman dari bencana tsunami ya di bukit gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat kalian akan melihat saya tinggal di gunung gitu. Saya mungkin nggak tinggal di kota lagi gitu. Itu akan saya lakukan dalam waktu dekat. Terus saya juga akan membangun kembali ya semacam sekolah alam. Ya saya sangat suka dengan pendidikan ya. Pendidikan itu mungkin satu jati diri saya ya. Saya suka mengajar gitu. Jadi kalau ini benar terjadi ya, kemungkinan besar kita akan kembali ke metode pengajaran cara dulu gitu, lebih ke banyak prakteknya daripada teori gitu. Jadi mungkin akan terjadi perubahan pola metode mengajar dan diajar gitu. Jadi di situ kita akan kembali ke metode sekolah alam. Jadi saya akan planning saya dalam waktu dekat ini ya saya akan itu membangun sekolah alam gitu. Populasi yang semakin padat dan bumi yang makin tertekan dengan iklim global ditambah dengan masa redundancy atau pengangguran dikarenakan AI. Apa pandangan Bapak tentang peradaban di 10-20 tahun ke depan? Tadi saya sudah jelaskan timeline ya. Timeline itu cukup panjang, saya jelaskan tadi bagaimana 10-20 tahun ke depan itu bukan berita baik, kita gitu aja. Jadi sistem tidak berkelanjutan. Jadi kita maunya kan sistem berkelanjutan ya. Kita semua fokus ke sustainable gitu. Berkelanjutan di dunia arsitektur juga topik tentang desain yang berkelanjutan ya, pembangunan berkelanjutan itu semua digalakkan gitu. Energi yang berkelanjutan gitu. Jadi 10 tahun 20 tahun ke depan energi akan fokus kepada dari bawah ke atas gitu. Dulu kan dari bumi ke bawah itu minyak bumi ya, itu nggak bersih, energi nggak bersih. Jadi alhasil meninggalkan polusi, pemanasan global. Setelah terjadinya banyak efek yang tadi, tekanan-tekanan yang kalau misalnya terjadi crash gitu, betul terjadi, itu kita akan fokus dari bumi ke atas gitu. Jadi bumi ke atas itu energi-energi bersih seperti air, udara, cahaya matahari itu akan digalakkan kemana-mana gitu. Jadi dari sekarang kalian juga udah boleh mulai investasi di kayak rumah pakai solar panel ya, mungkin seperti power bank yang portable dibawa kemana-mana, itu juga harus kalian investasi dari sekarang karena kita nggak bisa tahu harga minyak tuh sampai gimana gitu, ataupun nanti kalau betul-betul terjadi krisis ekonomi gitu, kita nggak sanggup lagi, nggak punya uang untuk membeli bahan baku fosil gitu, itu kita pasti akan kembali ke pembangkit listrik tenaga surya yang dimana matahari itu kan gratis gitu. Nah, kira seperti itu. Bahkan sekarang udah ada ya portable ya, pembangkit listrik tenaga angin gitu. Jadi dia kecil aja kayak kipas angin, jadi dilewati oleh angin dan menghasilkan listrik. Nah, itu juga akan mulai tren beberapa tahun ke depan gitu. Jadi dari sekarang bagi kalian yang melihat berita hari ini mengenai kondisi yang udah nggak stabil seperti ini, tekanan begitu besar di mana-mana, sebaiknya dari sekarang udah boleh mulai untuk berinvestasi di energi bersih gitu. Jadi dari sekarang udah boleh lah gitu. Apalagi kalau betul-betul terjadi krisis sampai nomor 9 ya, itu pertama yang harus tampil itu ada walkie-talkie gitu. Jadi sekarang saya juga lagi hunting walkie-talkie, tahu kan HT ya, di mana itu pakai frekuensi radio untuk berkomunikasi gitu. Karena kalau kita benar-benar terjadi namanya badai matahari seperti prediksi NASA ya tahun depan gitu, itu otomatis itu internet nggak bisa dipakai gitu. Ya seperti saya bilang ya, internet nggak bisa dipakai, kita mau ngapain ya berkomunikasi? Karena komunikasi paling penting ya. Mau nggak mau kita harus beli komunikasi pakai walkie-talkie gitu. Jadi sekarang kalian juga udah boleh gitu untuk mulai investasi di situ. Jadi kedepannya itu ya nggak ada kabar baik gitu. Jadi kabar baiknya itu mungkin ya setelah ininya hancur semua gitu, akan kembali ke peradaban baru ya. Kita membangun kembali. Itu dalam waktu 5 tahun ke depan udah membangun kembali. Kalau betul skenario terburuk yang terjadi ya, 5 tahun ke depan tuh kita akan mulai dari nol kembali gitu. Jadi begitu mulai kembali ke nol gitu, mungkin sistem keinginan ekosistem semesta yang berkelanjutan itu bisa diterapkan ulang gitu. Jadi kita akan kembali
menerapkan sistem seperti kerajaan, sistem kasta, sistem budaya, ya, sistem ilmu-ilmu leluhur itu akan kembali gitu. Itu yang menurut prediksi saya, karena sistem pemerintahan yang sekarang yang terjadi itu tidak bisa menyelesaikan masalah di saat itu terjadi tahun 2024 kalau krisisnya benar-benar terjadi sampai level ke-9 ya. Itu sih menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya Pak, terkait penggunaan energi yang sustainable. Tadi sempat disebut investasi penggunaan energi bersih, solar panel, energi listrik, dengan menggunakan suatu opsi energi baru. Bisa jadi membuat masalah baru. Kendaraan listrik pada dasarnya tidak 100% bersih. Solar panel yang berlebihan pun mungkin akan menghasilkan waste baru ya, yang bisa jadi kompleks bagaimana pandangan Bapak. Oke. Memang sih ada orang memprediksi ke depan itu akan jadi limbah solar panel sangat besar. Itu menjadi masalah gitu. Namun ya, kita sekarang kan berada di kondisi transisi ya. Satu masalah muncul, masalah lain selesai gitu. Ataupun masalah lain selesai, muncul masalah baru. Dan itu akan terus mencari solusi dengan bantuan teknologi AI ya. AI ini kalau kita lihat dari sudut pandang positif, ini adalah asisten kita untuk meriset. Salah satu contoh hasil webinar hari ini juga saya banyak menggunakan AI untuk bantu saya untuk meriset ya. Jadi hasil riset itu sangat cepat gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek membaca. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan AI bersama gitu. Meriset baik itu dunia pertanian, energi terbaru ya, terus bagaimana mengatasi masalah-masalah energi waste yang tadi itu ya. Itu juga hasil limbah-limbah dari solar panel juga kita bisa dengan bantuan AI untuk memecahkan masalahnya. Dulu untuk memecahkan satu masalah mungkin waktu 10 tahun ya. Karena 10 tahun untuk melakukan riset segala macam. Dengan adanya AI, mungkin kita hanya perlu waktu setahun 2 tahun udah ketemu solusinya ya. Kalian bisa tanya si AI bagaimana solusi untuk mengatasi limbah solar panel misalnya seperti itu. Dia pasti sangat cepat menjawab untuk kamu gitu. Dari jawaban-jawaban itu mungkin setidaknya bisa membantu kita tuh menginspirasi gitu. Sekarang juga banyak sekali saya lihat ya energi pakai air. Air itu bisa jadi pembangkit listrik. Air itu bisa jadikan senter ya kayak lampu-lampu gitu. Itu sudah diciptakan bahkan dijual online gitu. Kita bisa beli gitu. Jadi itu juga air itu bukan sekedar hanya air ternyata gitu. Kenapa selama ini kita nggak pernah tahu air itu bisa gitu? Semenjak ada berita kemarin ada berita tentang seorang bapak yang menciptakan mesin yang dengan pembangkit listrik tenaga air itu heboh gitu. Padahal itu udah ada mungkin 20-30 tahun lalu teknologi itu. Kenapa sekarang baru heboh? Itulah contoh manusia 3D tidak memiliki kesadaran. Jadi kesadaran kita itu terlampau sibuk dengan duniawi gitu, dunia yang harus kita kejar ya, pengeluaran ya. Otomatis kita nggak sadar dengan kita nggak pernah melakukan duduk tenang, santai mikirin kenapa nggak buat air ini bisa menghasilkan listrik ya gitu. Kenapa nggak batu bata itu bisa menghasilkan listrik ya? Kenapa nggak sampah itu menghasilkan listrik ya gitu? Padahal kita tiap hari membuang sampah. Contoh seperti itu. Kalau kita memiliki kesadaran 5D, kita akan lebih fokus kepada riset. Eranya gelombang 5D itu adalah eranya riset. Gitu. Jadi makanya saya bilang studio itu sangat penting. Ya, kita dalam waktu dekat saya juga akan membangun studio di alam. Gitu. Jadi kita akan banyak melakukan riset di alam. Jadi kalau kita fokus dengan AI ya dibantu dengan AI, habis kita fokus melakukan riset, ya aku yakin sekali ya 10 nggak sampai 10 tahun mungkin 5-6 tahun itu banyak sekali teknologi baru gitu yang dimana kita akan lebih fokus teknologi menggunakan energi dari bawah ke atas ya, dari muka bumi ke atas yang dimana kebanyakan dari bumi ke atas itu akan lebih bersih energinya karena dari bawah itu kebanyakan akan merusak buminya, habis itu juga menghasilkan emisi karbon yang sangat besar gitu. Jadi menurut saya AI adalah solusinya. Jadi makanya kalau kita memandang positif dari AI itu adalah solusinya gitu. Jadi manusia sebenarnya AI itu akan memanusiakan manusia kembali. Menurut saya ya. Sekarang kan banyak menganggap AI itu saingan ya. Sebenarnya dia akan memanusiakan kembali. Manusia itu diciptakan sebagai manusia makhluk pengamat, pemikir. Buktinya badan kita nggak sekuat gajah ya, lari kita nggak sekencang citah gitu. Terus penciuman kita nggak setajam kucing gitu, penglihatan kita nggak setajam elang, tapi kita jago berpikir gitu.
manusia itu diciptakan sebenarnya bagian dari ekosistem semesta. Untuk berkelanjutan ini adalah sebagai tugasnya itu mengelola, berpikir gitu. Ya, kita duduk merenung, berpikir. Itu tugas kita sebenarnya. Tapi karena faktor kita bekerja di seperti zaman sekarang ini, membuat kita itu nggak bisa berpikir gitu. Nah, dengan adanya AI membantu kita untuk meriset, kita kan lebih nggak perlu lagi seperti dulu kita ngantar mungkin pekerjaan-pekerjaan kasar yang yang dulunya dikerjakan oleh manusia, itu semua nanti akan dikerjakan oleh robot ya. Mungkin pengantar makanan dikerjakan oleh robot, habis itu kita akan lebih pada meriset gitu. Jadi itu maka saya bilang AI itu sebenarnya memanusiakan manusia sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain. Itu sih menurut saya. Jadi kalau kita solusinya dengan adanya AI, ya jawabannya terjawab semua. Bagaimana kita ya menyelesaikan masalah-masalah energi terbarukan itu gitu. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi, ya terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk mendengarkan sedikit sharing informasi dari saya mengenai kondisi 2024. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya semoga apa yang saya kasih tahu ini bisa menjadi semacam bahan rujukan ataupun peringatan ya, bagaimana kita itu harus mulai waspada tentang kondisi tahun depan yang tidak stabil ya, terus kondisi alam kita juga memang sudah sangat rusak parah ya, jadi kita juga harus punya semacam kesadaran mengenai bagaimana kita itu harusnya merawat bumi ini gitu ya, supaya bumi ini jangan protes ya, dan ujungnya dia mengeluarkan autoimunnya, yang dimana autoimunnya itu untuk membasmi virus ya, virusnya itu ternyata adalah manusia gitu. Jadi semoga apa yang saya telah sampaikan itu menjadi bahan renungan juga ya, bahan renungan supaya nanti setelah kita melewati proses-proses sulit tersebut itu ya, kita akan mungkin bisa berjumpa lagi. Kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana membangun kembali supaya bumi ini lebih bisa kita kelola dengan berkelanjutan.